Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang baru saja dipilih oleh Pak Prabowo mengungkapkan dalam kesiapannya mempercepat pembangunan IKN. Pernyataan itu disampaikan setelah Pak Basuki menerima perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Saya kira tadi Presiden waktu salamin saya, beliau bilang, "Sudah ya, saya sudah ngomong, laksanakan," dan Pak Basuki cuma bilang siap perintah. Menanggapi isu yang beredar, Pak Basuki membantah adanya instruksi dari Pak Prabowo untuk memperlambat pembangunan IKN. Sebaliknya, Presiden Prabowo justru meminta agar fokus pembangunan diarahkan pada gedung yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Jadi semua bangunan harus siap di tahun 2028 dan di tahun depannya akan diselenggarakan pemilu lagi, yakni di tahun 2029. Dan harapan Pak Prabowo agar dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nantinya di Ibu Kota Nusantara. Meskipun pembicaraan mengenai pembangunan IKN terus berjalan, Pak Basuki menyampaikan bahwa saat ini belum ada rencana untuk kunjungan Pak Prabowo ke IKN. Hal ini disebabkan karena Pak Prabowo akan melakukan dinas ke luar negeri dalam waktu dekat. Adapun langkah Pak Basuki yang pertama adalah mengunjungi Ibu Kota Nusantara dalam waktu dekat ini, karena kabarnya ada dari tim pihak DPR RI juga mau melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara. Jadi mau tidak mau Pak Basuki harus stay di sana, memastikan kesiapan di lapangan dalam menerima tamu. Kemudian langkah selanjutnya Pak Basuki mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun ke depan. Adapun saat ini itu sudah ada sekitar 500 letter of intent yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti. Kemudian sebelumnya juga di masa Pak Jokowi, seluruh pengusaha di Indonesia terutama di bidang pertambangan dan lain sebagainya itu dikumpulkan untuk melakukan pembangunan atau menanamkan saham di Ibu Kota Nusantara. Di sisi lain, dari luar negeri itu juga ada letter of intent yang akan melakukan pembangunan di IKN. Dan yang ramai saat ini kan di media bahwa ada 7 perusahaan besar dari Amerika Serikat yang mau menanamkan modalnya di IKN dalam membentuk command center fase 2 di Ibu Kota Nusantara. Nah, info dari Pak Basuki, sebagian besar para investor menyasar wilayah 2 IKN di luar kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi kecepatan pembangunan IKN bakal lebih cepat nantinya jika sudah ditangani oleh Pak Basuki, karena beliau paham betul seluk-beluk pembangunan Ibu Kota Nusantara ini sejak awal. Nah, untuk info berikutnya kita nantikan ya bagaimana perkembangan di Ibu Kota Nusantara ini. Kemudian kira-kira dalam waktu dekat ini siapa tahu nanti ada groundbreaking lagi yang dilakukan oleh pihak swasta. Minimal di akhir tahun ada lagi yang groundbreaking selanjutnya. Dan yang sudah groundbreaking itu segera melakukan pembangunan di kawasan yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti informasi sebelumnya, di IKN ini sudah ada 3
investor luar negeri, yakni dari Australia, Cina, dan Rusia yang melakukan pembangunan di ibu kota Nusantara.